Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang preformulasi sediaan farmasi. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan sedikit tentang preformulasi itu apa. Sekarang saya akan ulangi lagi sedikit juga mengenai pendahuluan dari preformulasi. Pengertiannya terlebih dahulu, preformulasi itu apa? Jadi preformulasi itu terdiri dari kata pre yang artinya sebelum dan formulasi yang artinya penyusunan atau perumusan. Jadi preformulasi dalam bidang farmasi diartikan sebagai landasan awal dalam pembuatan suatu sediaan farmasi. Nah, bidang-bidang yang tercakup dalam preformulasi antara lain adalah sifat-sifat dan karakteristik bahan obat serta tambahan untuk bahan obat yang akan diformulasikan. Jadi dalam preformulasi itu dia tuh terdiri dari sifat-sifat karakteristik zat aktif obat ataupun bahan obatnya serta tambahan-tambahan apa saja yang akan kita masukkan dan akan kita formulasikan dalam bentuk sediaan farmasi yang akan kita buat. Tujuannya apa? Jadi tujuannya adalah untuk menyusun dan merumuskan formula yang tepat agar menghasilkan produk sediaan farmasi yang aman, stabil, berkhasiat ketika digunakan. Jadi yang paling pertama itu tentu saja aman ya. Setelah itu di samping obat itu aman, dia harus stabil. Artinya dia harus bisa disimpan atau digunakan dalam jangka waktu beberapa saat atau berapa lama sebelum tanggal kadaluarsanya. Lalu dia juga harus berkhasiat. Nah, pertimbangan umum dalam preformulasi itu ada beberapa. Yang pertama, bentuk sediaan yang mau kita buat itu apa? Apakah padat, setengah padat, atau cair? Lalu yang kedua, pemilihannya itu pun juga bergantung pada beberapa hal. Jadi misalkan kita mau memilih bentuk sediaan padat, kita harus tahu dulu sebelumnya sifat fisika dan kimia dari bentuk sediaan padat zat aktif yang mau kita berikan ke bentuk sediaan padat itu seperti apa, seperti kelarutannya, ukuran partikelnya, sifat higroscopisnya, atau reaksi kimianya. Jadi kalau misalkan kelarutannya susah, berarti kita akan buat dia dalam bentuk padat, seperti itu. Lalu kita juga melihat kerja obatnya, kita mau dia buat kerja obat secara lokal ataupun sistemik. Contohnya misalkan lokal itu salep, krim, lotion, atau serbuk tabur. Kalau sistemik itu ya diedarkan ke seluruh tubuh, contohnya yang diminum secara per oral, seperti kapsul, tablet, gluvaris, dan sirup. Lalu kita juga mempertimbangkan umur pasien. Jadi misalkan kita akan memberikan obat itu kepada bayi atau anak-anak, maka sediaan yang digunakan atau yang umum digunakan atau yang mudah digunakan ialah untuk sirup. Sedangkan untuk dewasa itu berupa tablet dan kapsul. Nah, dalam preformulasi, di samping terdapat zat aktif juga, diperlukan bahan tambahan yang akan digunakan. Bahan tambahan obat yang digunakan dalam formulasi harus kompatibel atau dapat tercampurkan dengan bahan utama, yaitu zat aktif yang seperti sudah saya katakan, dan bahan tambahan yang lainnya. Jadi kayak bahan tambahan obat dan bahan tambahan lainnya itu harus kompatibel terhadap zat aktifnya. Apa-apa aja sih bahan tambahan dalam sediaan? Ini ada banyak ya. Yang pertama, bahan tambahan yang biasanya ada pada tablet itu ialah yang pertama ada pengisi tablet, ada pengikat tablet, ada pelumas tablet, ada pelicin tablet, ada penghancur, dan ada penyalut. Fungsinya apa aja atau definisinya apa aja? Jadi pengisi tablet ini fungsinya adalah dia untuk memperbesar atau menambah volume massa tablet agar mudah dicetak. Jadi ini hanya untuk mengisi volumenya. Misalkan suatu tablet itu setelah diformulasikan dia memiliki bobot sebesar 99,9 gram. Maka dibutuhkan pengisi tablet agar bobotnya itu diperbesar atau dibulatkan, misalkan menjadi 100 gram atau 100 mg. Maksud saya 100 mg. Jadi nanti akan pada saat alat yang digunakan itu lebih mudah pencetakannya. Jadi alatnya itu benar-benar kita mudah untuk atur, oh dia akan dicetak dalam ukuran berapa, 100 kah, 200 kah, atau 300. Nah, contoh pengisi tablet ini adalah laktosa, pati, selulosa, dan mikrokristal. Lalu yang kedua ada pengikat tablet. Fungsinya apa? Jadi pengikat tablet ini adalah bahan yang digunakan untuk mengikat atau melekatkan partikel-partikel serbuk pada sediaan tablet. Nah, ini untuk menyatukan seperti itu ya, partikel-partikelnya. Contohnya adalah gum, gelatin, metil selulosa. Nah, ini juga penting ya pengikat tablet ini. Lalu ada pelumas, di samping ada pengikat juga ada pelumas. Nah, fungsinya apa sih? Jadi kalau pelumas ini saat dia tuh mengurangi
gesekan selama proses pengempaan. Jadi pada saat proses pengempaan itu kan dikempa itu tabletnya. Jadi kalau misalkan ada gesekan, siapa tahu nanti pada saat mengempa tablet itu menempel di alat atau tidak terkempa dengan bagus, maka dibutuhkan pelumas agar tablet tersebut gesekannya tidak terlalu banyak pada alat seperti itu, sehingga proses pengempaan dapat berjalan lebih mulus. Contohnya adalah kalium stearat, magnesium stearat. Lalu ada pelicin tablet ini juga untuk meningkatkan daya alir serbo. Ini terkait dengan pada saat proses pencampuran, contohnya silika kolodial. Lalu ada penghancur tablet, ini untuk pada proses disolusi dan dispersi obat nanti. Nah, ini contohnya adalah tepung jagung dan natrium alginat. Lalu ada penyalut tablet, ini untuk melapisi tablet. Biasanya penyalut tablet ini fungsi untuk sediaan tablet lepas lambat. Contohnya selulosa asetat dan sukrosa. Lalu bahan tambahan sediaan pada salep ada 5. Dasar salep, ada pelembab salep, ada pensuspensi, ada pengemulsi, dan surfaktan. Jadi ini adalah kalau dasar salep itu biasa ya, jadi dia pembawa seperti pengisinya itu. Bisa jadi lanolin, vaselin, maksudnya kalau dalam tablet itu seperti bahan pengisi. Nah, itu dicampurkan pada obatnya. Lalu ada pelembab salep, ini untuk mencegah keringnya sediaan salep atau krim setelah dia sudah ada pada kemasan. Contohnya gliserin atau propylenglikol. Lalu pensuspensinya untuk meningkatkan kekentalan sediaan cair agar laju sedimentasi dan pengendapan serbuk dapat dikurangi. Jadi ini bisa dalam salep dan bisa juga dalam sediaan cair ya. Ini kayaknya pensuspensi ini juga tidak hanya fokus pada salep, tapi pada sediaan cair juga. Nah, ini bisa digunakan nih pensuspensi, pengemulsi, dan surfaktan. Jadi untuk agar kekentalan sediaan cair itu meningkat. Jadi kan suspensi itu dia kental, tapi bukan cair, tapi masih kental kayak gitu. Nah, dengan adanya pensuspensi ini, jadi pengendapan serbuk tuh tidak terjadi atau dapat dikurangi. Biasanya kalau dalam sediaan obat itu kan takutnya misalkan ternyata setelah kita gunakan obat-obat zat aktifnya itu malah mengendap di bawah, jadi perlu dikocok terlebih dahulu. Nah, makanya obat-obat itu terkadang sebelum digunakan kocok dahulu, itu artinya dia suspensi seperti itu. Pengendapannya ada, tapi tidak terlalu berlebihan. Lalu ada pengemulsi, itu dia untuk menjaga dispersi partikel-partikel halus pada sediaan cair yang terdiri dari pembawa yang tidak bercampur. Jadi ini misalkan ada suatu sediaan, dia partikel-partikelnya itu sangat halus, nah dan dia susah bercampur, maka bisa digunakan pengemulsi seperti itu, minyak dan air. Jadi partikel-partikelnya yang ada dalam minyak dan air, pembawanya minyak dan air itu kan tidak tercampur, maka bisa digunakan pengemulsi. Contohnya gom, sorbitan, tuen, dan spa. Surfaktan ini juga mirip-mirip ya dengan pengemulsi, jadi dia mengurangi tegangan permukaan pada suatu cairan. Misalkan ada cairan yang memiliki tegangan permukaan berbeda, misalkan minyak dan air ini tegangan permukaannya kan berbeda, oleh sebab itu dia susah bercampur seperti itu. Nah, di sini surfaktan ini memiliki fungsi untuk mengurangi tegangan permukaan dari masing-masing zat cair tersebut. Contohnya benzokalium klorid, natrium laurin sulfat. Lalu ini bahan-bahan tambahan lainnya yang dibutuhkan dalam pembuatan sediaan. Bisa ada pengawetnya, ya seperti kita tahu fungsinya apa, untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme atau jamur. Jadi kalau yang menyebabkan suatu sediaan itu kadaluarsa itu kan karena dia terpapar oleh udara luar, yang dimana udara luar itu juga walaupun dia sudah dalam kemasan, dia juga punyai ruang-ruang celah-celah di mana jika didiamkan secara berlama-lama akan terkontaminasi oleh mikroorganisme ataupun jamur. Maka ini bisa kita cegah dengan cara menambahkan pengawet. Ini penting ya juga. Itu asam benzoat, metilparaben, dan chlorbutanol. Lalu antioksidan untuk menghambat reaksi oksidasi yang terjadi pada obat. Contohnya natrium bisulfat. Lalu bisa diberi pewarna untuk memberikan warna pada sediaan obat. Pewarna di sini juga fungsinya bisa untuk
kita mengetahui bahwa obat itu sudah tercampur dengan rata. Jadi dengan memberikan perwarna, misal ada obat A, B, C, semua obat itu berwarna putih. Saat dicampur, kita tidak tahu apakah obat itu sudah rata atau tidak. Maka kita bisa memberikan pewarna, di mana saat kita mencampurnya, oh ternyata obat ini sudah tercampur dengan baik. Nah, itu fungsi dari salah satu pewarna. Lalu pemberi rasa, untuk mengurangi rasa yang tidak enak pada sediaan obat. Lalu ada pengkelat, ini misalkan dalam suatu sediaan obat terdapat natrium logam, maksudnya terdapat logam berat, maka ditambahkan EDTA, di mana dia akan membentuk senyawa kompleks dengan logam berat, dan dia akan lebih stabil. Lalu ada pendapar, ini untuk pH, ini pendaparnya untuk pH ya, kepotong di sini. Nah, ini untuk yang suppositoria dan injeksi. Dasar suppositoria seperti biasa. Suppositoria itu kan untuk ini dimasukkan ke dalam rektum, itu biasanya ada oleum kakao, polyethylene glycol. Lalu pembawa sediaan injeksi itu ada air dan minyak. Lalu untuk pengisotonis atau penyeimbang osmotis dalam cairan tubuhan itu ada dextrose dan natrium klorida. Ini dalam sediaan injeksi. Nah, ini saya berikan beberapa contoh menurut Kemendikbud 2013, formulasi beberapa bentuk sediaan obat. Nah, ini sebenarnya bukan contoh, tapi lebih ke standar. Tapi standarnya saya acuannya ya 2013 ini. Kalau misalkan ada yang lebih baru, nanti bisa saya share lagi. Tapi untuk saat ini yang saya tahu itu ini. Jadi formula untuk tablet itu disarankan bahwa bahan aktifnya atau bahan yang berfungsi untuk menjadi terapi itu sebesar 1% sampai 50%, di mana bahan tambahan obat yang bisa ditambahkan itu bisa sebesar 50% sampai 90%, yang terdiri dari seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pengisi, pengikat, penghancur, pelicin, pelumas, pemberi warna, perasa, dan penyahut. Itu untuk tablet. Lalu untuk salep, itu bahan aktifnya bisa 1 sampai 50%, sama juga dengan tablet. Bahan tambahannya 50% sampai 90%, sama juga ya dengan tablet, yang terdiri dari dasar salep, pengawet, dan pewarna. Nah, ini untuk krim sama juga, suspensi juga sama. Yang membedakan di sini adalah yang terdiri dari penyusun bahan tambahannya. Jadi untuk zat aktifnya itu pada dasarnya sama ya, 1 sampai 50%. Nah, untuk injeksi saja ini yang berbeda karena dia digunakan secara parenteral, di mana bahan aktifnya disarankan 1-20% dengan bahan tambahan obat atau pembawanya sebesar 80-90%. Yang seperti tadi sudah saya katakan, terdiri dari pembawa, air atau minyak, lalu pengisotonis dan pengawet. Ini salah satu contoh formulasi sediaan obat. Ini formula tablet paracetamol 500 mg. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa zat aktif itu kan range-nya yang disarankan adalah 1-50%. Sedangkan untuk tablet paracetamol ini biasanya 50% terdapat zat aktif paracetamol, di mana 50%-nya lagi itu terdiri dari bahan-bahan tambahan. Antaranya ada pengisi sebesar 35%, pengikat 2%, penghancur 10%, pelicin 1%, pelumas 1%, dan pemberi warna. Lalu untuk formulasi suspensi paracetamol, kalau suspensi itu kan cairan ya, sirupnya, cairan, suspensi yang cairan yang dikocok itu terdapat zat aktif 10% paracetamol dan 90%-nya itu adalah bahan tambahan, di mana airnya sebesar 86%, 86,5%. Lalu ada pesupensi CMC atau karboksimetil selulosa, itu sebesar 2%. Lalu ada perasanya, ya kita contohkan karamel. Lalu ada pengawetnya. Nah, dalam khasiat obat, bentuk sediaan ini dia memberikan pengaruh. Walaupun pengaruh khasiat obat itu tidak hanya dalam bentuk sediaan, ada beberapa hal yang diantaranya dosis obat, absorpsi obat, dan cara pemberian obat. Nah, bentuk yang kita bahas kan bentuk sediaan, tapi kita akan bahas yang lainnya secara ringkas. Yang pertama, bagaimana sih pengaruh dosis obat yang digunakan terhadap khasiat obat? Jadi di sini kita perlu tahu bahwa ada yang namanya dosis terapi. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan. Jadi dosis terapi itu adalah
dosis yang diharuskan untuk memiliki efek yang diinginkan bagi pemakainya. Tiap obat itu mempunyai dosis masing-masing. Dosis-dosis tersebut dalam kefarmasian dibuat dalam dosis tertentu yang biasa digunakan, yaitu disebut dosis lazim. Contohnya adalah paracetamol 500 mg. Nah, dosis di sini kalau misalkan kita menggunakan paracetamol, misalkan dewasa, anggap saja 250, berarti dia tidak memberikan efek yang diinginkan bagi pemakainya, seperti itu. Lalu yang kedua, absorpsi obat yang mempengaruhi khasiat obat. Nah, di samping obat harus memiliki efek terapi, obat itu juga harus memberikan efek yang dimana dia bisa menembus membran biologis dalam tubuh kita sehingga obat tersebut mudah diabsorpsi oleh pembawanya. Nah, tahapan-tahapan obat sebelum diabsorpsi itu adalah adanya disolusi, yaitu pelarutan, lalu ada disintegrasi atau pelepasan. Nah, biasanya obat oral sediaan padat itu sebelum mengalami absorpsi, dia akan mengalami ini, disolusi dan disintegrasi. Nah, apabila sudah mengalami ini di lambung, maka dia akan melakukan absorpsinya di dalam usus. Seperti itu. Maaf, ini saya salah ketik ya. Nah, ini adalah beberapa cara pemberian obat juga yang berpengaruh terhadap khasiat obat. Yang pertama secara oral. Nah, cara oral ini yang paling kerap digunakan ya, karena kan tidak sulit untuk dilakukan, terus dia juga alami dan aman penggunaannya. Tapi perlu diketahui, jika menggunakan cara pemberian obat secara oral, maka efek terapi obat akan berjalan lebih lambat dibandingkan dengan cara pemberian secara injeksi atau parenteral. Nah, ini lebih cenderung lazim digunakan, tapi dia akan memberikan efek yang lambat dibandingkan dengan parenteral. Lalu untuk yang topikal, itu ya seperti biasa digunakan dalam permukaan kulit dan menghasilkan efek secara lokal saja, dan dia akan diabsorpsi atau diserap ke dalam jaringan bawah kulit. Lalu untuk parenteral ini, penggunaan obat dengan cara penyuntikan dengan spuit, jarum suntik, bisa dengan intravena, intramuskular, dan subkutan. Intravena itu udah langsung ke pembuluh darah vena, intramuskular itu dia ke otot, kan muskular itu ya. Lalu subkutan kan di bawah kulit. Nah, efek terapinya untuk parenteral ini dia berjalan cepat. Nah, kalau misalkan terutama pada yang intravena, yang pembuluh darah vena itu ya. Lalu masuk ke bentuk sediaan. Nah, kalau bentuk sediaan ini dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa sediaan cair itu yang paling cepat menghasilkan efek terapi atau khasiat. Nah, kalau sediaan berikutnya yang setelah sediaan cair itu ada pulveres dan kemudian tablet. Penyebabnya kenapa? Karena pertama, sediaan cair itu dia lebih mudah diabsorpsi karena dia tidak melalui disolusi dan waktu hancur. Sedangkan kalau sediaan yang lain kan harus larut dulu, harus tunggu dia hancur dulu sebelum akhirnya dia diabsorpsi. Sedangkan sediaan cair sudah langsung diabsorpsi. Kalau pulveres dia waktu larutnya lebih cepat dibandingkan dengan tablet. Lalu kalau tablet dia memerlukan waktu hancur dulu, setelah itu baru dia larut, baru dia diabsorpsi. Seperti itu. Sekian materi dari saya.